yang berikutnya bisa hadir, dan yang sakit kita doakan semoga sembuh dan semuanya ada di sini selalu jaga kesehatan. Amin. Memulai pertemuan pada hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Mas Hezri bisa dipimpin untuk berdoa sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang virus. Oke. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan struktur virus, kemudian menganalisis dan penyelesaian dan evaluasi. Sekarang Bapak mau mempertanyakan sejauh mana pemahaman kalian tentang virus yang sudah dipelajari. Tadi sudah dijelaskan sama beberapa ciri-ciri dan struktur virus. Kemudian kalian kemarin sudah berkelompok menganalisis usaha penyelesaian permasalahan virus. Kemudian juga kan gadget kalian, laptop boleh, gadget boleh. Kemudian bisa mengakses mentimeter.com. Bagaimanakah cara virus berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain? Cara virus berpindah tidak hanya butuh inang ya, perlu inang untuk pindah dan juga bisa melalui udara. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah yang dapat mencegah persebaran virus? Tadi kita sudah tahu bahwa virus itu menyebar, bisa menyebar lewat udara, lewat inang dan lain sebagainya. Kemudian, apakah cara yang dapat mencegah persebaran virus? Menjaga kesehatan. Jadi jawaban semua yang kalian tuliskan tadi merupakan cara untuk mencegah persebaran virus. Oke? Sudah ya 30 anak. Lanjut. Apakah fungsi dari masker yang kita gunakan saat pandemi kemarin? Mbak Monika, coba sebutkan apa fungsi dari masker yang Mbak Monika gunakan saat ini? Melindungi diri, Pak. Melindungi dari virus ya? Atau buat fashion aja? Fashion. Ya, selanjutnya kenapa kita diharuskan melakukan vaksinasi? Baik dari kecil kita bisa vaksinasi polio dan lain sebagainya, termasuk yang terbaru vaksin corona. Kenapa? Kenapa kita harus vaksin? Kenapa? Nanti akan merangsang terbentuknya antibodi. Selanjutnya silakan bisa dilihat di sini ada grafik infeksi dari virus. Pendapat kalian ketika melihat grafik ini seperti apa? Mengungkapkan opininya. Opini tidak ada yang salah. Ayo. Mbak Al sepertinya punya banyak opini. Ayo. Apa Mbak Al opininya? Oke, peningkatan kasus COVID dari bulan Januari sampai Februari. Ada yang lain? Yang lain? Ya. Silakan, Mbak Oka. Menambahi dari Mbak Ama itu yang paling terlihat itu garis peningkatan jumlah kematian yang meninggal, Mas. Ya. Yang meninggal dari orang yang terkena virus COVID dari 23 Januari sampai 8 Februari. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Ama dan Mbak Okta. Semuanya benar pendapatnya, tidak ada yang salah bahwa kasus virus penyebaran virus corona itu merugikan. Artinya sampai dapat menyebabkan kematian. Dampaknya tidak main-main, tidak hanya sekedar sakit, tapi bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita lihat jumlah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat grafik ini? Terus pada tahun 2015 ke 2016, coba diperhatikan apa yang terlihat jelas di situ. Ya, naik, kasusnya naik, kemudian tahun 2017 sudah naik lagi. Artinya ketika kasus orang terkena virus itu turun, belum tentu virusnya hilang atau mati. Jadi tetap ada. Tinggal bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Kalau melihat dari dua grafik tadi, grafik yang pertama
Dan yang kedua itu menunjukkan apa? Menunjukkan Persebaran virus. ya, jadi bagaimanapun virus akan selalu ada dan menyebar terus menerus. Sekarang kita lihat beberapa artikel, judul artikel berikut. Ada kasus COVID, artinya virus, dampak virus yang berbahaya itu selalu dan tetap mengancam. Berdasarkan tadi yang kita opinikan tadi dari grafik, dua grafik, kemudian juga artikel, maka dampak yang sangat berbahaya atau dampak yang cukup berbahaya dari virus perlu adanya apa? Ayo, untuk tidak terkena dampaknya, apa yang perlu kita lakukan? Pencegahan. Oke, betul, pencegahan. Jadi kita harus bisa mencegah penyebaran virus. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar menciptakan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait penyelesaian penyebaran virus. Oke, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kelompoknya masih sama ya. Ada 5 kelompok, silakan berkelompok. Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit berkelompok ya. Ayo, sudah? Oke, sudah disusun kelompoknya. Pertama, ada kelompok pertama membahas bagaimana menciptakan solusi dari persebaran virus corona. Kemudian kelompok 2, virus HIV. Kelompok 3, virus polio. Kelompok 4, virus herpes. Kelompok 5, virus Ebola. Nanti Bapak akan share link artikel, bukan menjadi rujukan utama, tapi menjadi salah satu bagian bahan bacaan untuk memberikan gambaran apa yang harus didiskusikan, gitu ya. Beberapa yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah rencana proyek pembuatan video solusi terhadap permasalahan penyebaran virus corona. Sesuai kelompoknya nanti kalian buat, berdiskusi apa yang perlu kalian siapkan. Kemudian konten isi dalam video setidaknya harus ada 2 muatan. Yang pertama adalah solusi atau cara pencegahan berdasarkan diskusi kelompok kalian. Kemudian alasan mengapa cara penyelesaian tersebut diperlukan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai penilaian. Video yang kalian buat itu minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian juga harus mencantumkan sumber referensi. Di sini kalian boleh menggunakan referensi apapun, yang penting kalian cantumkan. Memberikan visual yang sesuai dengan maksud dan maknanya. Artinya apa? Animasi yang kalian pilihnya akan masukkan dalam video itu harus bisa menggambarkan apa yang dijelaskan. Oke? Silakan kalian berdiskusi. Ini ada salah satu cara untuk membantu diskusi atau kalian sebelum berdiskusi biar tidak lupa, biar termanajemen waktunya dengan baik, buat schedule atau jadwal pelaksanaannya. Apa saja yang diperlukan, misalnya rumusan masalah yang kalian angkat apa, tadi solusinya apa, kemudian video, artikel berupa sumber, daftar, agar kalian tidak lupa dan manajemen waktunya bisa terlaksanakan. Oke, silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiskusi, buat cari referensi, cari berbagai bahan. Oh, ya ternyata sudah bed ya. Tugas tetap dilaksanakan ya, tetap dikerjakan. Minggu depan perhatikan dulu yuk. Istirahat sebentar lagi. Jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya harus sudah jadi semua. Kalau ada pertanyaan silakan datang ke kantor ketika jam istirahat boleh, atau ketika nggak ada jam pelajaran silakan datang. Kita konsultasi apa yang perlu dipertanyakan silakan tanyakan. Nanti Bapak jawab sebisanya. Kemudian pada minggu berikutnya dipastikan semua sudah terkumpul. Nanti kita presentasikan, nanti kita diskusi bersama. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan untuk tetap bisa belajar, dan jangan lupa tugas kita, tugas kalian sebagai pelajar adalah tetap belajar
apapun yang kita pelajari jangan anggap itu sia-sia karena nanti pasti akan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kelihatannya capek ya? Iya, capek banget. Sarapan? Belum. Kemarin kita sudah membuat sebuah video. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Kelompok ada kelompok apa aja? Ebola, HIV, corona, polip, herpes. Ada 5 ya. 2. Silakan maju kelompok 2. Yo, maju. Kemarin kalian dapat kelompok bagian HIV. Sudah buat videonya ya. Silakan perkenalkan diri, nanti kita tonton videonya bareng-bareng. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas mengenai HIV. Saya dia, nomor absen 5. Jadi nama saya Pramdita, absennya 6. Absen 2. Baik, mohon diperhatikan presentasi dari kelompok kami. Silakan. HIV itu ada, yang menyebabkannya itu AIDS, jadi sekumpulan gejala. Lalu geng sehat, kita kan geng sehat. Jadi ada imun tubuhnya itu menurun semakin lemah dan mudah terserang oleh virus ini sama penyakit-penyakit. Terima kasih. Silakan. Yeay. Hasil diskusi kalian. Kemarin Bapak cukup senang karena ada kemudian presentasinya juga bisa dilihat sendiri. Dari hasil presentasi semua kelompok ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya dari hasil belajar hari ini bisa disimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya? Saya, Pak. Ayo, silakan. Jadi untuk masing-masing virus itu memiliki pencegahannya masing-masing, sehingga solusi yang diberikan juga berbeda-beda tergantung jenis virusnya. Oke, terima kasih betul ya. Jadi ya sekarang tutup semua catatannya, bukunya, kita akan melakukan ulangan harian. Wow. Ya. Wow. Kita belajar. Jadi kita harus melihat seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah diajarkan. akan lupa. Tidak dong. Pilihan ganda, simple, gampang. Bapak share soalnya lewat WA ya. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Sekarang kita isi lagi perasaan kalian setelah belajar 2 hari ini. Bagaimana modul pembelajarannya yang kita gunakan, apakah seperti apa? Kita jawab ulang terkait motivasi belajarnya. Ayo, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Jawab sesuai apakah ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran yang sudah disampaikan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, pembelajaran berakhir kurang 10 menit lagi. Nanti mungkin 10 menit bisa buat baca-baca mempersiapkan pembelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tetap menjaga imun kita tetap bahagia. Jangan sampai stres karena nanti membuat kita sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.